Saat puncak kenikmatan itu tiba. Ah, Mas Agung. Bunga liar. Bukan, Sari. Aku mencintaimu. Seluruh tubuhku bergetar, pikiranku menjadi kosong, aku bahkan tidak tahu ada perasaan seperti ini. Wow, bagaimana rasanya ini? Fantastis. Sungguh fantastis. Aku merasa seperti akan gila. Jauh di dalam pegunungan, di tempat yang sunyi, di usia 60 tahun aku untuk pertama kalinya menjadi wanita seutuhnya. Hingga saat di mana air mancur kenikmatan itu meledak laksana air terjun. Sebelum cerita dimulai, mohon subscribe dan like. Terima kasih. Halo, nama saya Sari Endang. Usia saya 60 tahun. Cerita yang akan saya sampaikan ini mungkin tidak akan pernah kalian bayangkan. Bahwa di usia 60 tahun, hal seperti ini bisa terjadi. Suami saya, 62 tahun, bernama Bambang Pramono. 2 tahun lalu setelah pensiun, dia memulai bisnis dengan bantuan kakak iparnya. Awalnya semua berjalan baik. Uang mulai mengalir ke rumah, suasana hati saya senang, dan kekhawatiran tentang masa depan berkurang. Sari, kita sekarang kaya. Ayo lakukan semua yang kamu mau, katanya. Saat itu, ketika suami saya dengan gembira memeluk dan memutar tubuh saya, mungkin itulah kali terakhir kami melakukan kontak fisik seperti itu. Karena begitu uang datang, suami saya berubah total. Dimulai dari penampilannya. Dia mulai pergi ke pusat kebugaran dan hanya membeli pakaian mahal bermerek. Bahkan dia mulai memakai parfum. Mas, kenapa pakai parfumnya kuat sekali? Tanyaku. Zaman sekarang laki-laki juga harus merawat diri, Sari. Merawat diri. Aku penasaran. Merawat diri untuk siapa? Yang pasti bukan untukku. Di rumah, dia tetap saja memakai kaos oblong dan celana pendek. Perubahan paling krusial adalah ponselnya. Dulu, sepulang kerja dia biasa melempar ponselnya begitu saja di meja ruang tamu. Sekarang, bahkan ke kamar mandi pun dia bawa. Dan ponselnya sering berdering. Sangat sering. Halo? Suaranya tiba-tiba menjadi lembut. Manis seperti madu. Oh, halo. Iya, betul. Kapan saja tidak apa-apa. Orang yang padaku hanya bicara, ya. Oke. Sudah, ternyata bisa berbicara begitu mesra dengan orang lain. Suatu malam, saat suami sedang mandi, sebuah notifikasi muncul di ponselnya. Aku melihat layarnya dan jantungku serasa berhenti berdetak. Misteri. Semalam di hotel sungguh luar biasa. Kalimat yang aku baca sebelum notifikasi itu menghilang. Tanganku gemetar, hampir saja ponsel itu jatuh. Sungguh, aku gemetar. Aku tidak percaya suami yang telah hidup bersamaku selama hampir 40 tahun, bisa berkomunikasi dengan wanita lain seperti ini. Tapi yang lebih mengejutkan adalah kejadian berikutnya. Beberapa hari kemudian, suami saya pergi dengan alasan ada pertemuan penting dengan klien. Secara kebetulan, sungguh kebetulan, aku sedang melewati area di dekat sana, dan aku melihatnya. Suamiku masuk ke lobi hotel bersama seorang wanita. Wanita itu jauh lebih muda dari yang kubayangkan. Mungkin akhir 40-an atau awal 50-an. Tangan suamiku melingkari pinggang wanita itu. Suami yang sudah bertahun-tahun tidak pernah menggandeng tanganku. Saat itu, aku hampir pingsan. Kakiku lemas, napasku sesak, dan dunia terasa berputar. Namun, di saat yang sama, muncul perasaan aneh. Bukan amarah atau pengkhianatan, melainkan perasaan bebas. Sekarang, aku juga harus hidup bebas. Pikiran itu muncul begitu saja. Setibanya di rumah, aku tidak mengatakan apapun pada suami. Aku melakukan hal lain. Aku membobol tabungan yang selama ini kucicil dan memindahkannya ke rekeningku. Meskipun suami menghasilkan banyak uang, aku tetap hidup hemat. Berpikir untuk berjaga-jaga jika nanti kesulitan. Tapi sekarang berbeda. Aku pergi ke mall mewah dan membeli satu set kosmetik termahal. Baju baru seharga 20 juta rupiah juga kubeli. Gaun yang menonjolkan lekuk tubuhku.
Pakaian dalam pun ku beli yang baru. Yang seksi, berendah. Kenapa? Untuk siapa? Aku tidak tahu. Tapi aku merasa senang. Saat bercermin, aku terlihat berbeda. Terlihat lebih hidup. Sari, kenapa kamu dandan terus belakangan ini? Tanya suami. Aku tersenyum dan menjawab, katanya kamu juga merawat diri? Aku juga merawat diri. Mendengar itu, ekspresi suamiku tampak bingung. Tapi dia tidak bisa berkata apa-apa, karena dia juga melakukan hal yang sama. Temanku, Rina, menelepon. Sari, suaramu kedengaran lebih ceria akhir-akhir ini. Ada kabar baik? Iya. Rasanya ini waktu yang tepat untuk perubahan. Kalau begitu, bagaimana dengan klub pendaki gunung? Kakakku ikut dan katanya seru sekali. Bisa bertemu orang baru, sekalian olahraga. Klub pendaki? Sepertinya ide yang bagus. Memangnya seperti apa klubnya? Namanya Klub Pendaki Bunga Liar. Katanya orang-orangnya seumuran dan suasananya bagus. Coba saja ikut. Kamu kelihatannya suntuk sekali belakangan ini. Benar. Aku memang sangat suntuk. Ide bagus. Aku akan cari tahu. Benar. Jika ini adalah aku yang dulu, aku tidak akan melakukannya. Tapi sekarang aku adalah orang yang berbeda. Jika suamiku bisa bertemu wanita baru, kenapa aku tidak bisa bertemu orang baru? Malam itu, aku mencari informasi klub yang dikirim Rina. Saat melihat situs web klub pendaki Bunga Liar, foto-fotonya terlihat sangat bersemangat. Semua orang tersenyum cerah, dan banyak foto pria dan wanita berbaur bersama. Orang-orang baru, pengalaman baru, dan lingkungan baru. Inilah yang kubutuhkan saat ini. Apakah Anda ingin mendaftar sebagai anggota? Kursor mouse berkedip. Klik. Selamat datang di Klub Pendaki Bunga Liar. Silakan tentukan nama panggilan Anda. Bunga Liar. Nama yang bagus. Karena aku adalah bunga yang baru mekar terlambat. Setelah menyelesaikan pendaftaran, jantungku berdebar. Perasaan yang sudah lama tidak kurasakan. Orang-orang baru, pengalaman baru, dan pertemuan baru. Hanya membayangkannya saja sudah membuat hatiku berdebar. Malam itu, saat suami pulang terlambat, sikapku berbeda. Dari mana Saha? Rapat makan malam dengan klien. Wah, pasti seru ya. Jika dulu, aku pasti akan curiga dan menginterogasinya. Tapi sekarang, aku bahkan tidak peduli. Justru aku berterima kasih. Karena dia memberiku alasan untuk menjadi bebas. Mas, aku sudah daftar klub pendaki gunung. Klub pendaki? Tiba-tiba sekali? Iya. Katanya sedang tren. Menjaga kesehatan sambil bertemu orang-orang. Suamiku tampak sedikit terkejut. Apa tidak berbahaya? Kamu juga main golf, kan? Aku juga harus punya hobi. Dia tidak punya alasan lagi untuk menolak. Dia selalu merasa tidak apa-apa dengan apa yang dilakukannya, jadi dia tidak bisa melarangku. Malam itu sebelum tidur, aku menatap cermin. Di sana, ada seorang wanita baru. Usia 60 tahun, tapi hidupnya belum berakhir. Ini baru permulaan. Babak kedua dalam hidupku. Dan di babak kedua ini, hal-hal yang tak terbayangkan telah menantiku. Seminggu sebelum pendakian pertama dengan klub Bunga Liar, aku telah berubah menjadi orang yang benar-benar baru. Saat mencoba gaun baru di depan cermin, wow, apa benar lekuk tubuhku sebagus ini? Garis dadaku yang terlihat di atas pakaian dalam berenda itu, bahkan menurutku sendiri terlihat seksi. Ternyata di usia 60 tahun pun aku masih bisa merasakan hal ini. Sari, sedang dandan untuk apa? Tanya suami dari belakang. Aku berbalik dan tersenyum lebar. Mau pergi ke acara klub pendaki, jadi aku mau tampil cantik sedikit. Ke gunung kok pakai gaun? Kan ini hari pertama, harus berkenalan dan menyapa yang lain. Suamiku menunjukkan ekspresi tidak nyaman. Sari, jangan terlalu mencolok. Ingat umur. Ingat umur? Kamu pakai parfum dan pergi ke gym, bilangnya merawat diri. Giliran aku dandan, kamu suruh ingat umur. Mendengar itu, suamiku kehabisan kata-kata.
Tepat pada saat itu, ponselnya berdering. Aku melirik sekilas ke layar. Nama misteri muncul. Suamiku dengan ekspresi panik memeriksa ponselnya. Sebentar. Lalu dia bergegas keluar ke ruang tamu. Halo? Suara yang terdengar dari balik pintu berbeda dari biasanya. Lebih lembut dan hati-hati. Tapi aku tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan. Sekitar 10 menit kemudian, saat suamiku kembali, ekspresinya terlihat cerah. Siapa tadi? Oh, Clean. Suaramu kedengaran beda. Apa maksudmu? Cuma bicara soal pekerjaan. Tapi ada yang aneh. Aku merasa suamiku berbohong. Siapa misteri itu? Kenapa namanya disimpan seperti itu? Kalau klien, bukankah normalnya disimpan dengan nama perusahaan atau nama asli? Kenapa dia harus keluar kamar untuk menelepon? Kecurigaanku terus membesar. Malam itu, suamiku berkata, besok ada rapat penting, sepertinya aku akan pulang terlambat. Di mana? Di daerah Kebayoran, proyek baru. Baiklah, hati-hati. Jika dulu, aku pasti akan bertanya lebih detail. Tapi sekarang aku tidak peduli. Justru hatiku merasa lega. Karena aku bisa pergi ke acara klub pendakiku. Keesokan paginya, suamiku bersiap lebih pagi dari biasanya. Memakai kemeja baru dan menyemprotkan parfum mahal. Katanya rapat penting. Tapi kenapa dia berdandan serapi ini? Kemeja baru, parfum. Dia mau bertemu siapa? Setelah suami pergi, aku pun mulai bersiap. Hari ini adalah pendakian pertamaku dengan klub bunga liar. Aku memakai baju mendaki yang baru, memakai riasan tipis, dan menyemprotkan sedikit parfum. Saat bercermin, aku melihat wajah yang bersemangat setelah sekian lama. Ketika tiba di tempat berkumpul di sebuah terminal bus, sudah ada beberapa orang di sana. Ibu baru pertama kali ikut ya? Saya Yanti. Seorang wanita yang terlihat berusia akhir 50-an menyapaku dengan ramah. Iya. Panggil saja Bunga Liar. Wah, nama panggilannya cantik sekali. Sama seperti nama klub kita. Ini ketua kita. Saat itu seorang pria mendekat. Sekitar 65 tahun, tinggi, dengan bahu lebar. Sungguh pria yang gagah. Selamat pagi. Saya Agung Santoso. Selamat datang. Saat dia mengulurkan tangannya terasa begitu hangat. Saya Bunga Liar. Mohon bimbingannya. Bunga Liar. Nama yang indah. Hari ini pendakian pertama, jadi jangan memaksakan diri. Kalau lelah, bilang saja ya. Suaranya begitu ramah, dan tatapan matanya benar-benar berbeda dari suamiku. Di dalam bus pun, Pak Agung duduk di sebelahku dan kami mengobrol banyak hal. Baru pertama kali mendaki? Iya. Benar-benar pemula. Tidak apa-apa. Nanti kami bantu. Ngomong-ngomong, Anda tinggal sendiri? Tidak. Saya tinggal bersama suami. Oh, begitu ya? Suami Anda tidak keberatan Anda ikut klub pendaki? Katanya tidak apa-apa. Pria yang baik sekali ya. Pria yang baik, padahal sekarang dia mungkin sedang bertemu dengan misteri yang entah siapa itu. Pak Agung tinggal sendiri? Iya. 5 tahun lalu istri saya meninggal. Oh, maafkan saya. Tidak apa-apa. Sekarang sudah jauh lebih baik. Makanya saya ikut kegiatan seperti ini. 5 tahun hidup sendiri, betapa kesepiannya dia. Tapi melihatnya hidup dengan begitu ceria, aku merasa dia orang yang hebat. Setelah sampai di gunung dan mulai mendaki, ternyata lebih sulit dari yang kubayangkan. Belum 30 menit, napasku sudah terengah-engah. Bu Bunga Liar, tidak apa-apa? Pak Agung yang mengikuti di belakang bertanya dengan cemas. Sedikit Leila, pelan-pelan saja. Gunungnya tidak akan lari kemana-mana. Sambil berkata begitu, dia mengambil alih ranselku. Tidak usah, Pak. Saya bisa bawa sendiri. Tidak apa-apa. Pendakian pertama memang sulit untuk beradaptasi. Kapan terakhir kali aku menerima perhatian seperti ini? Suamiku, jika aku kelelahan, hanya akan berkata,
Itu karena kamu kurang olahraga. Saat istirahat di tengah jalan, Pak Agung menyodorkan botol air. Minum dulu. Saat tangannya menyentuh tanganku, sekejap aku merasa seperti ada aliran listrik. Sungguh, perasaan aneh yang sudah lama tidak kurasakan. Terima kasih. Minumnya pelan-pelan. Jangan terburu-buru. Tatapan matanya saat menatapku terasa berbeda. Bukan sekadar keramahan biasa, tapi seperti ada perasaan yang lebih dalam. Bu Bunga Liar sudah lama menikah. Hampir 40 tahun. Wah, lama sekali ya. Saya jadi iri. Iri? Apa yang bisa diirikan dari situasiku saat ini? Sekarang kami sudah tidak saling peduli. Kalimat itu keluar begitu saja dari mulutku. Begitukah? Sayang sekali kalau begitu. Apanya yang sayang? Karena ada pria yang tidak bisa mengenali betapa cantiknya Anda. Cantik? Di usia 60 tahun ada yang menyebutku cantik. Wajahku memerah. Pak Agung, maaf. Apa saya terlalu blak-blakan? Tidak. Terima kasih. Sudah lama sekali saya tidak mendengar kata-kata itu. Sungguh sudah lama sekali. Saat itu, terdengar suara anggota lain yang mulai mendaki. Kami segera bangkit dan melanjutkan pendakian. Namun, percakapan singkat itu membawa perubahan besar di hatiku. Ada seseorang yang melihatku sebagai seorang wanita. Ada seseorang yang menyebutku cantik di usia 60 tahun. Saat tiba di puncak, Pak Agung menghampiriku. Bu Bunga Liar, Anda hebat sekali. Pendakian pertama tapi bisa sampai puncak. Itu berkat bantuan Pak Agung. Lain kali kita mendaki bersama lagi? Lain kali lagi? Jantungku berdebar. Iya, boleh. Setelah mengatakan itu, aku merasa seperti sedang melangkah ke jalan yang baru. Ketika pulang ke rumah, suami belum ada di sana. Rapat pentingnya sepertinya belum selesai. Aku menatap cermin. Di sana, ada seorang wanita yang hidup, wanita yang disebut cantik oleh Pak Agung. Malam itu saat suami pulang, aku sudah menjadi orang yang berbeda. Dari mana saja? Tanya suami. Aku menjawab dengan senyum cerah. Dari acara klub pendaki. Seru sekali. Oh ya? Tidak lelah? Sama sekali tidak. Justru jadi bersemangat. Suamiku melihat ekspresiku dan tampak sedikit terkejut. Kamu kelihatannya berbeda. Mungkin saja. Aku kan baru saja mendapatkan pengalaman baru. Pengalaman baru. Sungguh pengalaman yang baru. Bertemu Pak Agung dan menyadari bahwa aku masih seorang wanita. Malam itu sebelum tidur, aku membuka ponsel. Di grup WhatsApp Klub Bunga Liar, foto-foto hari ini sudah diunggah. Di antaranya ada fotoku bersama Pak Agung. Kami terlihat sangat alami. Seperti pasangan lama. Atau seperti sepasang kekasih. Apa kalian mengerti perasaan ini? Bahwa di usia 60 tahun pun, debaran seperti ini masih bisa dirasakan. Saat suamiku sedang melakukan panggilan telepon rahasia, aku juga menemukan perasaan yang baru. Siapapun misteri itu, aku tidak peduli lagi. Sekarang aku juga harus menempuh jalanku sendiri. Ini baru permulaan. Sungguh. Tapi kemana jalan ini akan membawaku? Saat itu aku sama sekali tidak bisa membayangkannya. Seminggu setelah pendakian pertama, aku menjadi orang yang sama sekali berbeda. Aku terus memikirkan Pak Agung. Sentuhan tangannya yang hangat, suaranya yang lembut, dan saat dia mengatakan aku cantik. Setiap kali bersermin, momen itu selalu terlintas. Suamiku masih sama. Atau bahkan lebih parah. Setiap malam, ada pesan masuk dari misteri. Setiap kali itu terjadi, suami akan membawa ponselnya ke teras atau kamar mandi untuk menelepon. Keluar lagi dia, gumamku sambil menatapnya. Sosok suami di balik pintu teras terlihat sangat bahagia. Ekspresi yang sudah bertahun-tahun tidak pernah dia tunjukkan padaku. Siapa wanita itu sampai dia bisa tertawa saat menelepon? Kapan terakhir kali aku diperlakukan seperti itu? Rasa sepi menyergapku. Namun, di saat yang sama, perasaan lain muncul. Hasrat untuk bertemu Pak Agung lagi.
Aku membuka grup WhatsApp klub bunga liar dan memeriksa jadwal pendakian berikutnya. Sabtu minggu ini, Puncak, Bogor, 2 hari 1 malam. Jantungku berdebar. 2 hari 1 malam? Artinya aku bisa menghabiskan lebih banyak waktu dengan Pak Agung. Saya ikut. Setelah mengirim pesan itu, balasan langsung datang dari Pak Agung. Bu bunga liar juga ikut ya? Saya tunggu kehadirannya. Sebuah emoji senyum. Di usia ini, satu emoji saja bisa membuatku begitu berdebar. Aku memberitahu suamiku. Mas, akhir pekan ini klub pendaki ada acara 2 hari 1 malam ke puncak. Menginap? Tidur di mana? Katanya di sebuah villa. Suamiku tampak berpikir sejenak, lalu berkata, "Oh, baguslah. Kebetulan akhir pekan ini aku juga ada acara golf." Dia mengizinkanku dengan begitu mudah. Jika dulu, dia pasti akan berkata, "Kenapa harus sampai menginap? Seharian saja tidak cukup?" Mungkin akhir pekan ini suami juga akan bertemu dengan misteri. Memikirkan itu, hatiku justru merasa lega. Sekarang kami tidak perlu saling curiga, bisa melakukan apa yang kami inginkan masing-masing. Sabtu pagi, suami sudah bersiap lebih awal dengan tas golfnya. "Hati-hati ya." "Iya, kamu juga." Kami hanya bertukar sapaan formal. Tapi aku merasa senang. Memikirkan akan bertemu Pak Agung. Di dalam bus menuju puncak, suasananya benar-benar berbeda. Mungkin karena acara 2 hari 1 malam, orang-orang terlihat lebih bersemangat dan bebas. "Hari ini kita bersenang-senang ya. Bagaimana kalau nanti malam minum-minum di villa?" Percakapan seperti itu terdengar dengan nuansa yang berbeda dari biasanya. Pak Agung lagi-lagi duduk di sebelahku. "Bu bunga liar, ini pertama kalinya ikut acara menginap ya?" "Iya." "Ahak huhup." "Tenang saja. Semuanya orang baik, kok. Santai saja." Namun, saat bus berhenti sejenak di rest area, aku melihat sesuatu yang aneh. Beberapa orang berpindah ke bus lain secara berpasangan. "Loh, Mary kamu kemana?" Pak Agung ragu sejenak, lalu berkata, "Oh, mereka mengambil jalur yang sedikit berbeda." "Jalur berbeda?" "Iya, mereka adalah orang-orang yang lebih mementingkan hal lain daripada mendaki." "Hal lain?" Saat itu aku sadar. Orang-orang itu adalah pasangan pria dan wanita. Dan tujuan mereka bukanlah mendaki. Wajahku memerah. "Bu bunga liar sepertinya tidak suka hal-hal seperti itu ya?" tanya Pak Agung hati-hati. Tentu saja tidak. Tapi saat mengatakannya, perasaan aneh muncul. Apa aku benar-benar tidak suka? Atau hanya penasaran? Ternyata di usia senja pun mereka masih bisa melakukan hal seperti itu. Betapa bebasnya mereka. Setelah tiba dan mulai mendaki, kali ini terasa lebih sulit. Mungkin karena ini di daerah puncak, jalurnya lebih terjal dan berbatu. "Bu bunga liar, tidak apa-apa?" Pak Agung terus menjagaku. Sedikit lila. Mau saya pegang tangannya? Pegang tangan? Jantungku berdegup kencang. "Tidak usah." "Tidak apa-apa." Namun, ada satu bagian yang benar-benar berbahaya. Bebatuan yang licin dan bisa membuat terpeleset. Di sini harus hati-hati sekali. "Pegang tangan saya." Pak Agung mengulurkan tangannya lebih dulu. Kali ini aku tidak bisa menolak. Saat memegang tangannya, wow, rasanya seperti ada sengatan listrik yang mengalir ke seluruh tubuh. Perasaan yang benar-benar berbeda dari suamiku. Lebih hangat, lebih lembut, dan lebih mendebarkan. Pelan-pelan, saya akan pegang erat-erat. Suara Pak Agung juga terdengar lebih rendah dan berat dari biasanya. "Terima kasih." Suaraku ikut bergetar. Setelah melewati bebatuan itu, kami tidak melepaskan tangan kami. Kami berdiri seperti itu selama beberapa detik. Saling menatap. "Bunga liar." "Iya." "Maaf. Maaf kalau saya mengatakan hal aneh, jangan kaget ya." Apa yang akan dia katakan? Kalau melihat bunga liar, hati saya jadi aneh. Aneh bagaimana? Perasaan yang sudah terlupakan selama 5 tahun sepertinya hidup kembali. Tatapan matanya begitu tulus. "Pak Agung,
Maaf, apa saya terlalu cepat? Tidak. Saya juga merasakan hal yang sama. Aku benar-benar jujur. Bersamanya, aku merasa seperti menjadi seorang wanita lagi. Saat makan siang, ketika kami duduk berdua terpisah dari yang lain, Pak Agung berbicara lebih dalam. Bunga liar, apakah pernikahan Anda bahagia? Pertanyaan yang sulit. Dulu bahagia. Tapi sekarang kami seperti orang asing. Tinggal di satu rumah tapi serasa hidup di dunia yang berbeda. Pasti kesepian ya? Iya. Sangat kesepian. Mengatakan itu, aku hampir menangis. Saya juga sangat kesepian selama 5 tahun ini. Tapi setelah bertemu bunga liar, saya merasa hidup kembali. Pak Agung, bisakah kita berteman? Atau, aku tahu arti dari kata-katanya. Saya juga ingin lebih dekat dengan Pak Agung. Setelah mengatakan itu, aku merasa seperti telah melewati batas yang tidak bisa kembali. Setelah turun gunung, kami tiba di villa saat hari sudah malam. Aku mendapat kamar bersama beberapa wanita lain. Setelah makan malam, kami menyalakan api unggun. Semua orang duduk melingkar, minum-minum, dan mengobrol. Suasananya benar-benar bebas. Bunga liar, duduk di sini. Pak Agung menunjuk tempat di sebelahnya. Aku duduk di sampingnya dengan alami. Suara api unggun yang membara, tawa orang-orang, dan kehangatan tubuh Pak Agung. Sungguh romantis. Bunga liar, dingin. Sedikit. Lalu, Pak Agung melepaskan jaketnya dan menyampirkannya di pundakku. Pakai ini. Jaket yang masih hangat dengan aroma tubuhnya. Seluruh tubuhku menjadi panas. Terima kasih. Bunga liar, bisik Pak Agung di telingaku. Malam ini kamu terlihat sangat cantik. Saat itu, seluruh tubuhku merinding. Di usia 60 tahun, aku bisa mendengar kata-kata seperti ini. Setelah yang lain satu persatu masuk ke kamar, kami tinggal berdua di depan api unggun. Bunga liar. Iya. Apa? Apa saya sudah keterlaluan? Maksudnya, apakah pantas saya merasakan perasaan ini? Mengingat Anda adalah istri orang. Mendengar itu, aku tersenyum pahit. Menikah bukan berarti segalanya berakhir, kan? Memang benar, tapi Pak Agung, suami saya sepertinya juga punya orang lain. Benarkah? Iya. Saya tidak yakin, tapi firasat saya mengatakan begitu. Kalau begitu, bukankah aku juga punya hak untuk hidup bebas? Setelah mengatakan itu, aku merasa benar-benar bebas. Pak Agung menggenggam tanganku. Bunga liar, Anda sungguh tidak apa-apa. Iya. Sekarang saya ingin jujur pada perasaan saya sendiri. Api unggun mulai padam. Tapi di antara kami, api yang lebih panas sedang membara. Bunga liar, besok kita bagaimana? Besok? Bagaimana kalau besok kita pikirkan besok saja? Ide yang bagus. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku terus memikirkan Pak Agung. Sambil mendengarkan dengkuran teman sekamarku, aku membayangkan hal lain. Jika aku bisa berduaan dengan Pak Agung, apa yang akan terjadi? Hanya membayangkannya saja sudah membuat jantungku berdebar dan wajahku panas. Kalian tahu? Sungguh menakjubkan bisa merasakan perasaan seperti ini di usia 60 tahun. Aku sendiri terkejut bahwa aku masih bisa menjadi wanita seperti ini, tapi di saat yang sama, aku takut. Kemana perasaan ini akan membawaku? Dan apakah aku bisa menanggung konsekuensinya? Jika ini adalah aku yang dulu, aku pasti akan berhenti di sini, tapi sekarang berbeda. Aku ingin lebih berani. Rasanya, besok akan ada sesuatu yang benar-benar berbeda. Pagi hari kedua di puncak, aku menatap cermin cukup lama. Percakapanku dengan Pak Agung semalam sepertinya mengubah wajahku. Aku terlihat lebih hidup. Bu, kenapa hari ini kelihatan cantik sekali? Kata teman sekamarku sambil tersenyum. Masa? Iya. Rasanya beda. Lagi jatuh cinta ya? Jatuh cinta. Di usia 60 tahun. Tapi aku tidak bisa menyangkalnya.
Perasaanku saat ini memang seperti itu. Setelah sarapan dan mulai mendaki, suasana hari ini berbeda. Pak Agung berjalan lebih dekat di sampingku. Tidur nyenyak? Iya. Pak Agung, saya tidak bisa tidur. Kenapa? Karena terus memikirkan seseorang. Dia menatap lurus ke mataku saat mengatakannya. Jantungku berdebar. Gila rasanya. Pak Agung, saya harap Bunga Liar juga memikirkan hal yang sama. Mendengar ungkapan selangsung itu membuat seluruh tubuhku panas. Saat mendaki, kami sampai di sebuah persimpangan. Satu jalan menuju puncak, dan yang satu lagi, pemandu menjelaskan, tapi aku melihat beberapa pasangan diam-diam menyelinap ke jalan yang lain. Jalan itu adalah sebuah jalur hutan yang sepi. Bunga Liar, mau bicara sebentar di tempat yang tenang, usul Pak Agung hati-hati. Bicara di tempat yang tenang. Apa itu artinya kami hanya akan bicara? Boleh. Kata-kata itu keluar dari mulutku. Kami berpisah dari rombongan dan masuk ke jalur hutan yang sepi. Hanya suara burung dan angin yang terdengar. Tempat yang sangat sunyi. Di sini enak ya? Iya, tenang sekali. Kami duduk berdampingan di atas sebuah batu besar. Cukup dekat hingga bahu kami bersentuhan. Bunga Liar. Iya, mungkin ini kedengaran aneh, tapi Pak Agung ragu-ragu. Katakan saja apapun. Sejak semalam aku hanya memikirkanmu. Ini pertama kalinya aku merasakan perasaan ini dalam 5 tahun. Aku juga sama. Benarkah? Iya. Dengan suamiku, perasaan seperti ini sudah hilang bertahun-tahun lalu. Dia menggenggam tanganku dengan lembut. Tanganmu halus sekali, Bunga Liar. Tangan Pak Agung juga hangat. Kami hanya berpegangan tangan seperti itu. Tapi itu saja sudah cukup mendebarkan. Bunga Liar. Pak Agung bergerak mendekat padaku. Sangat dekat. Jarak antara wajahku dan wajahnya semakin menipis. Maaf. Apa aku terlalu berlebihan? Tidak. Suaraku bergetar. Benarkah? Iya, aku juga menginginkannya. Saat itu, Pak Agung mengecup pipiku dengan lembut. Wow. Seluruh tubuhku seperti tersengat listrik. Sungguh, Bunga Liar. Kali ini, aku yang menatapnya. Dan kami berciuman. Ciuman perselingkuhan pertamaku di usia 60 tahun. Lembut dan manis. Sangat berbeda dari suamiku. Lebih penuh hasrat, lebih panas, dan lebih hidup. Setelah ciuman itu berakhir, kami saling menatap. Tidak menyesal? Tanya Pak Agung hati-hati. Sama sekali tidak. Justru aku ingin lagi. Itu adalah perasaan yang jujur. Aku juga ingin menghabiskan lebih banyak waktu denganmu, Bunga Liar. Lebih banyak waktu? Iya, waktu-waktu spesial hanya untuk kita. Waktu spesial. Aku tahu apa artinya. Pak Agung, pasangan-pasangan yang lain itu biasanya bagaimana? Yang lain? Maksudku pasangan yang kemarin mengambil jalan lain. Pak Agung ragu sejenak, lalu berkata, mereka biasanya menghabiskan waktu di tempat yang lebih pribadi. Tempat pribadi, seperti villa atau motel yang tenang. Motel. Mendengar kata itu jantungku berdebar kencang. Apakah Bunga Liar juga ingin pergi ke tempat seperti itu? Sejujurnya, aku sangat ingin. Tapi aku takut. Aku takut. Takut apa? Takut pada diriku sendiri yang melakukan hal seperti ini. Pak Agung menggenggam tanganku lebih erat. Bunga Liar, apakah cinta punya batasan usia? Tapi apa? Apa kata orang? Tidak peduli apa kata orang. Yang penting adalah perasaan kita. Kata-katanya sungguh menenangkanku. Dan Bunga Liar, bukankah suami Anda juga sudah punya orang lain? Benar. Suamiku sekarang juga mungkin sedang bersama seseorang. Kalau begitu, aku juga boleh hidup bebas, kan? Tentu saja. Saat itu, Pak Agung mendekat lagi. Bunga Liar, minggu depan ada waktu? Minggu depan? Iya. Bisakah kita bertemu berdua saja di tempat yang tenang? Tempat yang tenang. Aku tahu di mana itu. Di mana? Aku tahu tempat yang bagus. Tenang dan nyaman. Tenang dan nyaman.
Hanya membayangkannya saja sudah membuat seluruh tubuhku panas. Akan kupikirkan. Pikirkan pelan-pelan. Tapi aku sungguh ingin lebih dekat denganmu, bunga liar. Lebih dekat. Aku sangat tahu apa artinya. Kami berada di hutan itu sekitar 1 jam lagi. Berciuman lagi, berpelukan. Saat berada dalam pelukan Pak Agung, aku merasa sangat aman dan hangat. Kapan terakhir kali aku merasakan ini? Rasanya sudah sangat lama sekali dengan suamiku. Bunga liar, sepertinya kita harus kembali. Sudah? Nanti yang lain khawatir. Dia benar. Kalau terlalu lama, orang-orang akan curiga. Saat bergabung kembali dengan yang lain, Bu Yanti bertanya, "Dari mana saja kalian berdua?" "Jalan-jalan sebentar." "Berdua saja?" "Iya." Rasanya seperti ketahuan. Tapi aku tidak malu. Justru aku bangga. Bahwa di usia 60 tahun aku masih bisa merasakan romansa seperti ini. Dalam perjalanan pulang di bus, Pak Agung berbisik di telingaku. "Hari ini aku sangat bahagia." "Aku juga." "Pikirkan soal minggu depan ya." "Iya." Tapi hatiku sudah memutuskan. Aku ingin pergi ke tempat di mana aku bisa berduaan dengan Pak Agung. Ketika tiba di rumah, suamiku sudah pulang. "Bagaimana acaranya?" "Menyenangkan." "Pasti seru ya." Suamiku juga terlihat senang. Mungkin permainan golfnya berjalan baik. Atau ada alasan lain. Malam itu di tempat tidur, saat melihat suamiku, perasaan aneh muncul. Bukan rasa bersalah atau penyesalan, justru lega. Sekarang kami setara, suamiku punya rahasianya, dan aku juga punya rahasiaku. Malam itu, pesan masuk dari Pak Agung. "Terima kasih untuk hari ini. Sudah lama aku tidak merasa sehidup ini." Aku membalas. "Aku juga. Hari ini adalah salah satu hari paling spesial dalam hidupku. Pikirkan baik-baik soal minggu depan ya." "Iya." Mimpi indah. Aku meletakkan ponsel dan menatap langit-langit. Minggu depan. Apa aku harus pergi? Berduaan dengan Pak Agung di tempat yang tenang. Hanya membayangkannya saja sudah membuat jantungku berdebar. Kalau kalian, apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian akan melewatkan kesempatan seperti ini yang datang di usia 60 tahun? Atau memberanikan diri untuk mencoba pengalaman baru? Aku sudah memutuskan. Pilihan yang tidak akan pernah kuambil jika ini adalah aku yang dulu. Tapi sekarang berbeda. Aku ingin lebih jujur, lebih berani. Dan langkah pertamanya adalah minggu depan. 3 hari setelah kembali dari puncak, aku hanya memikirkan Pak Agung, terutama kata-kata terakhirnya. "Pikirkan soal minggu depan ya." Di tempat yang tenang, hanya kita berdua. Hanya membayangkannya saja sudah membuat seluruh tubuhku panas. Saat bercermin, aku terlihat berbeda. Terlihat lebih feminin. Ternyata di usia 60 tahun aku masih bisa merasakan ini. Suamiku masih tenggelam dalam dunianya sendiri. Setiap malam menerima telepon dari misteri di teras, dan setiap akhir pekan pergi dengan alasan janji main golf. Sudah tidak peduli. Aku juga akan menempuh jalanku sendiri. Kamis malam. Sebuah pesan masuk dari Pak Agung. "Bunga liar, selamat malam. Sudah memutuskan?" Jantungku berdebar. Setelah ragu cukup lama, aku membalas. "Iya, aku ingin bertemu." Setelah mengirimnya, tanganku gemetar. Balasan langsung datang. "Benarkah? Aku senang sekali. Bagaimana kalau kita bertemu besok jam 2 siang di pintu keluar stasiun MRT Sudirman?" "Besok?" Jadi ini benar-benar terjadi. "Ayah, Polly, bunga liar, tidak akan menyesalkan?" "Tidak. Justru aku menantikannya. Aku benar-benar menantikannya. Takut, tapi juga bersemangat. Malam itu aku tidak bisa tidur. Membayangkan apa yang akan terjadi besok. Sentuhan hangat Pak Agung, bibirnya yang lembut, dan, apa ini tidak apa-apa, di usiaku ini. Tapi suamiku juga melakukannya, kenapa aku tidak boleh?" Keesokan paginya, suamiku berkata, "Hari ini ada rapat penting, aku akan pulang terlambat." Bohong lagi.
Baiklah, hati-hati. Aku juga menyiapkan kebohonganku. Aku juga mau pergi ke mall dengan teman-teman. Oh, begitu. Suamiku tampak tidak peduli. Justru itu melegakan. Aku berangkat dari rumah jam 1 siang. Memakai riasan tebal, gaun baru, dan pakaian dalam berenda yang juga baru. Kenapa aku memakai ini? Untuk berjaga-jaga. Aku tidak bisa menyangkal isi hatiku. Ketika tiba di stasiun Sudirman, Pak Agung sudah menunggu. Dengan setelan jas yang rapi, dia terlihat sangat gagah. Bunga Liar, hari ini kamu cantik sekali. Terima kasih. Pak Agung juga gagah. Kami saling tersenyum, tapi terasa kami berdua sama-sama gugup. Kita mau kemana? Ke tempat yang tenang. Sekitar 20 menit naik mobil. Kami naik taksi. Di dalam mobil, Pak Agung menggenggam tanganku. Gugup? Sedikit. Aku juga. Sudah lama sekali aku tidak melakukan ini. Pak Agung juga? Iya. Ini pertama kalinya sejak istriku meninggal. Mengetahui dia juga gugup justru membuatku merasa lebih baik. Tempat yang kami tuju adalah sebuah penginapan kecil di area perumahan yang tenang. Di sini tidak apa-apa. Iya, bagus. Saat check-in, jantungku rasanya mau meledak. Ini benar-benar terjadi. Saat masuk ke kamar, kami berdua terdiam. Kamar yang bersih dan nyaman. Dan sebuah tempat tidur besar. Bunga Liar, mau minum teh? Iya. Pak Agung membuatkan kopi. Tanganku gemetar sampai sulit memegang cangkir. Bunga Liar, kalau kamu takut, kamu boleh pulang sekarang. Tidak. Aku ingin di sini. Sungguh. Meskipun takut, aku tidak ingin pergi. Benarkah? Iya. Bersama Pak Agung, aku merasa aman. Dia duduk mendekat. Bunga Liar. Iya. Bolehkah aku melakukannya pelan-pelan? Pelan-pelan. Aku tahu artinya. Iya. Pelan-pelan saja. Pak Agung menggenggam tanganku dengan lembut. Lalu mengecup pipiku. Bunga Liar, kamu cantik sekali. Kali ini, dia mencium bibirku, lembut dan hangat. Semakin dalam ciuman itu, tubuhku semakin panas. Bunga Liar, tidak apa-apa. Iya. Aku suka. Tangan Pak Agung membelai dadaku. Lalu perlahan turun ke bawah. Ah. Suara kecil keluar dari mulutku. Sakit? Tidak. Enak. Sungguh enak. Perasaan yang sudah lama terlupakan kini bangkit kembali. Pak Agung perlahan menurunkan resleting gaunku. Sungguh tidak apa-apa? Iya. Lanjutkan. Saat pakaian dalam berenda itu terlihat, Pak Agung terkesima. Cantik sekali. Aku malu, tapi juga senang. Ada orang yang melihat tubuhku seperti ini di usia 60 tahun. Sari, kamu sungguh memesona. Sentuhannya membuat seluruh tubuhku hangat. Seolah tubuhku yang beku ini hidup kembali. Mas Agung. Iya? Terima kasih. Sudah melakukan ini untukku. Aku yang lebih berterima kasih. Karena telah bertemu denganmu, Sari. Kami perlahan dan hati-hati saling menjelajahi. Merasakan emosi yang belum pernah kurasakan selama hampir 40 tahun pernikahan. Pak Agung sangat lembut. Jika aku malu, dia akan menunggu. Jika aku merasa sakit, dia akan berhenti. Sari, sungguh tidak apa-apa. Iya, enak sekali. Sungguh enak. Perasaan yang sama sekali berbeda dari suamiku. Lebih lembut, lebih perhatian, dan lebih penuh cinta. Saat puncak kenikmatan itu tiba. Ah, Mas Agung. Bunga Liar. Bukan, Sari. Aku mencintaimu. Saat itu, air mancur kenikmatan itu benar-benar meledak seperti air terjun. Seluruh tubuhku bergetar, pikiranku menjadi kosong, aku bahkan tidak tahu ada perasaan seperti ini. Wow, bagaimana rasanya ini? Fantastis. Sungguh fantastis. Siapa sangka aku bisa mengalami ini di usia 60 tahun? Setelah itu, kami berpelukan untuk waktu yang lama. Sari, tidak menyesal? Sama sekali tidak. Justru aku ingin lagi. Benarkah? Iya.
Ini perasaan yang pertama kali kurasakan. Pak Agung membelai rambutku. Aku juga merasa hidup kembali. Mas Agung, iya? Sekarang kita bagaimana? Kamu maunya bagaimana? Aku ingin sering bertemu. Aku juga, kapanpun Sari mau. Dan begitulah hubungan rahasia kami dimulai. Saat tiba waktunya pulang, aku merasa sedih. Kapan kita bisa bertemu lagi? Minggu depan, bisa luangkan waktu lagi. Iya, pasti. Sebelum turun dari taksi, Pak Agung berkata, Sari, terima kasih untuk hari ini. Aku yang berterima kasih. Sudah memperkenalkanku pada dunia yang baru. Ketika tiba di rumah, suamiku belum pulang. Aku menatap cermin. Di sana, ada wanita yang sama sekali berbeda. Wanita yang puas, hidup, dan bersinar. Inilah diriku yang sebenarnya. Suamiku pulang jam 10 malam. Dari mana Saka? Dari mal dengan teman-teman. Zeru? Iya. Zeru sekali. Itu bukan kebohongan. Memang sangat seru. Aku juga tadi rapatnya berjalan lancar. Suamiku juga terlihat senang. Mungkin dia baru saja menghabiskan waktu yang indah bersama misteri. Malam itu di tempat tidur, saat melihat suamiku, aku tidak merasakan apa-apa. Tidak ada rasa bersalah, tidak ada penyesalan, justru lega. Sekarang kami benar-benar setara. Sebuah pesan masuk dari Pak Agung. Hari ini aku sangat bahagia. Mimpi indah. Aku juga. Besok aku akan tidur sambil memikirkan Mas Agung. Aku meletakkan ponsel dan menatap langit-langit. Kalian percaya bahwa hal seperti ini bisa terjadi di usia 60 tahun? Aku sendiri terkejut bahwa aku masih bisa merasakan emosi seperti ini. Tapi, apakah kalian hanya menganggap ini sebagai perselingkuhan? Aku berpikir secara berbeda. Suamiku sudah bertahun-tahun tidak melihatku sebagai seorang wanita. Hanya sebagai orang yang ada di rumah, yang memasak untuknya, dan sekarang dia sedang bercinta dengan wanita lain. Dalam situasi seperti itu, apakah aku harus selamanya menahan diri? Apakah karena usiaku 60 tahun, aku tidak punya hak untuk mencintai? Aku masih punya jantung yang bisa berdebar. Haruskah aku mengubur perasaan itu? Aku tidak berpikir begitu. Ini bukan sekadar perselingkuhan, tapi proses seorang wanita menemukan kembali hidupnya. Dan sekarang aku tahu, usia hanyalah angka. Yang penting adalah hati, perasaan, dan rasa saling mencintai. Jika ini adalah aku yang dulu, aku tidak akan pernah membuat pilihan ini. Tapi sekarang berbeda. Aku ingin memilih hidupku sendiri. Dan hari ini, hidupku benar-benar berubah. Sebuah dunia yang sama sekali baru telah terbuka. Setelah malam pertama bersama Mas Agung, aku menjadi orang yang sama sekali berbeda. Setiap kali bercermin, aku terkejut. Kulitku lebih bercahaya, mataku lebih hidup, bahkan cara berjalanku pun berbeda. Sari, belakangan ini sepertinya kamu pakai kosmetik yang beda ya? Tanya suamiku. Aku menjawab sambil tersenyum. Iya, ganti yang lebih bagus. Itu bukan kebohongan. Aku memang menggantinya dengan yang sangat bagus. Kosmetik bernama Cinta. Aku dan Mas Agung sepakat bertemu 2 kali seminggu. Hari Selasa dan Jumat. Hari-hari di mana suamiku bilang ada rapat penting. Sekarang, kebohongan suamiku justru membuatku berterima kasih. Karena itu memberiku waktu untuk bercinta dengan bebas. Pertemuan kedua kami lebih berani. Sari, hari ini kamu terlihat seksi sekali, kata Mas Agung sambil menggenggam tanganku. Seksi? Aku di usia 60 tahun? Benarkah? Iya. Sangat menarik. Bagaimana bisa ada wanita secantik ini? Mendengar kata-kata seperti itu, aku merasa seperti benar-benar menjadi wanita yang menarik. Kali ini, kami pergi ke hotel yang lebih mewah. Di sini bagus? Bagus sekali. Begitu masuk kamar, Mas Agung langsung memelukku. Sari, aku sudah menunggumu seminggu penuh. Aku juga. Aku memikirkanmu setiap hari. Aku memang memikirkannya setiap hari. Sentuhan tangannya,
bibirnya yang hangat, dan kenikmatan yang kurasakan saat itu. Kali ini, semuanya jauh lebih alami daripada yang pertama. Mungkin karena kami sudah lebih terbiasa satu sama lain. Sari, sekarang boleh lebih santai. Bagaimana? Lakukan apapun yang kamu mau. Apapun yang ku mau. Mendengar itu, aku merasa bebas. Selama ini dalam hubunganku dengan suami, aku selalu harus menyesuaikan diri. Tapi Mas Agung berkata aku boleh melakukan apa yang kuinginkan. Benar boleh melakukan apa saja. Iya, apapun. Sejak saat itu, aku berubah menjadi sangat aktif. Aku yang lebih dulu mencium, aku yang lebih dulu membuka baju. Wow, Sari, kamu luar biasa. Kenapa? Aku tidak menyangka kamu bisa begitu penuh gairah. Penuh gairah? Benar. Aku memang penuh gairah. Semua hasrat yang selama ini terpendam seolah meledak sekaligus. Mas Agung, lakukan lebih. Lebih kuat. Kata-kata yang tidak akan pernah bisa kuucapkan pada suamiku, bisa kuucapkan dengan alami pada Mas Agung. Sari, kamu hebat sekali. Hari itu, aku hampir gila. Aku bahkan tidak ingat berapa kali aku mencapai puncak kenikmatan. Di akhir, aku hampir pingsan. Mas Agung. Aku tidak tahu suaraku bisa sekeras itu. Sari, tidak apa-apa. Enak sekali. Sungguh enak. Aku tidak tahu ada perasaan seperti ini di dunia. Setelah bercinta, Mas Agung berkata, Sari, kamu luar biasa. Bagaimana bisa begitu penuh gairah? Aku juga tidak tahu aku bisa seperti ini. Dengan suamimu tidak seperti ini? Dengan suami? Aku tertawa. Dengan suami, itu seperti kewajiban. Aku hanya berharap cepat selesai. Begitu ya. Berarti selama ini Sari belum pernah merasakan cinta yang sesungguhnya. Cinta yang sesungguhnya? Benar. Inilah cinta yang sesungguhnya. Pada pertemuan ketiga, ada hal yang lebih mengejutkan. Sari, hari ini kita coba ke tempat spesial. Tempat spesial? Iya. Tempat yang lebih merangsang. Merangsang? Aku jadi penasaran. Tempat yang kami tuju adalah sebuah hotel mewah. Tapi berbeda dari hotel biasa. Fasilitasnya sangat beragam dan mewah, seperti resor. Wah, ada tempat seperti ini ya. Bagaimana? Suka. Luar biasa. Saat masuk kamar, aku lebih terkejut lagi. Tempat tidurnya besar, ada jacuzzi, bahkan ada cermin di langit-langit. Sari, di sini kita bisa lebih bebas. Lebih bebas? Iya. Lakukan hal-hal yang selama ini ingin kamu coba. Hal-hal yang ingin ku coba. Sebenarnya ada. Hal-hal yang membuatku penasaran. Hari itu, kami melakukan hal-hal yang tak terbayangkan. Bercinta di jacuzzi, sambil menatap cermin. Wow, bagaimana rasanya ini? Fantastis. Sungguh fantastis. Siapa sangka aku bisa mengalami ini di usia 60 tahun. Sari, kamu hebat sekali. Tidak seperti baru pertama kali. Aku juga terkejut. Aku tidak tahu aku suka hal-hal seperti ini. Sekarang kan sudah tahu. Mari kita coba lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi? Iya. Kita punya banyak waktu. Banyak waktu. Benar. Ini baru permulaan. Sejak itu, pertemuanku dengan Mas Agung semakin sering. 3 kali seminggu, kadang sampai 4 kali. Di akhir pekan saat suami pergi main golf, kami menghabiskan waktu seharian penuh bersama. Sari, mau coba pergi ke Tampala? Kemana? Liburan ke pemandian air panas atau villa seharian penuh. Seharian penuh? Hanya membayangkannya saja sudah membuatku bersemangat. Boleh. Dan begitulah kami menjadi semakin berani. Di pemandian air panas, di villa, bahkan di dalam mobil. Sari, kamu luar biasa. Apanya? Aku tidak menyangka kamu wanita yang begitu aktif dan penuh gairah. Aku juga tidak tahu aku wanita seperti ini. Tapi sekarang aku tahu. Wanita di dalam diriku yang selama ini tertidur telah bangkit. Di rumah pun aku berubah. Saat memasak, aku bersenandung. Saat membersihkan rumah, aku bersemangat.
Bahkan saat melihat suamiku, aku merasa lebih santai. Belakangan ini kamu kelihatannya senang sekali, kata suamiku. Aku tersenyum lebar. Iya. Hidup terasa menyenangkan. Oh ya? Gara-gara klub pendaki itu? Iya, sepertinya begitu. Itu bukan kebohongan. Hidupku menjadi menyenangkan berkat Mas Agung yang kutemui di klub pendaki. Suatu hari Mas Agung berkata, "Sari, kamu jadi semakin cantik." Masa? Iya. Jauh lebih bersinar daripada saat pertama kali bertemu. Mungkin karena merasa dicintai. Disintai? Iya. Karena Mas Agung melihatku sebagai wanita sejati. Tentu saja. Sari adalah wanita yang sangat menarik. Wanita yang menarik. Siapa sangka aku bisa mendengar ini di usia 60 tahun. Malam itu di rumah aku bercermin. Aku benar-benar terlihat berbeda. Kulitku membaik, lekuk tubuhku terlihat, dan yang terpenting, mataku hidup. Inilah penampilan wanita yang dicintai. Suamiku masih tenggelam dalam dunianya. Setiap hari menelepon misteri dan pergi setiap akhir pekan. Tapi sekarang aku tidak peduli. Justru aku berterima kasih. Karena dia memberiku waktu untuk bercinta dengan Mas Agung. Kalian percaya bahwa gairah seperti ini bisa dirasakan di usia 60 tahun? Aku sendiri terkejut. Aku tidak tahu aku bisa menjadi wanita yang begitu aktif dan penuh gairah. Betapa selama ini aku hidup dalam tekanan. Tapi sekarang berbeda. Aku hidup jujur pada hasratku, dan aku tidak berpikir itu salah. Karena ini hidupku. Aku punya hak untuk bahagia. Hubunganku dengan Mas Agung semakin dalam. Dan aku menjadi semakin berani. Sekarang tidak ada yang perlu ditakutkan. Karena ini adalah cinta sejati yang kutemukan di usia 60 tahun. 2 bulan sejak hubunganku dengan Mas Agung dimulai, aku telah menjadi wanita yang sama sekali baru. Hal pertama yang kulakukan saat bangun pagi adalah mengirim pesan padanya. Selamat pagi. Hari ini aku memulai hari dengan memikirkanmu. Balasan langsung datang. Selamat pagi juga, Sari. Tadi malam pun kita bertemu dalam mimpi. Percakapan manis seperti ini terjadi puluhan kali dalam sehari. Saat suami ke kamar mandi, di sela-sela memasak, bahkan saat menonton TV bersama suami. Sari, kamu kirim pesan dengan siapa terus? Tanya suamiku suatu hari. Dengan teman-teman. Masa teman-teman sesering itu menghubungimu? Oh, ini orang-orang dari klub pendaki. Merencanakan pendakian berikutnya. Kebohongan keluar dengan lancar. Suamiku juga setiap hari berkomunikasi dengan misteri. Jadi dia tidak bisa berkata apa-apa. Namun, belakangan ini suamiku agak aneh. Dia seperti lebih sering memperhatikanku. Riasanmu sekarang tebal ya? Makin tua harus makin dirawat, dong. Pakaianmu juga sepertinya lebih mencolok dari biasanya. Masa? Mungkin karena lagi senang saja. Aku merasa tatapan suamiku semakin tajam. Tapi aku tidak peduli. Toh, dia juga melakukan hal yang sama. Pertemuanku dengan Mas Agung menjadi semakin berani. Sekarang kami mulai bertemu di siang hari kerja. Sari, makan siang nanti ada waktu? Makan siang? Iya. 2 jam saja. 2 jam sudah cukup. Pertemuan makan siang terasa lebih mendebarkan. Karena waktu terbatas, jadi lebih terburu-buru, lebih panas, dan lebih intens. Sorry. Kita harus cepat. Iya, cepatlah, Mas. Ketergesa-gesaan itu justru lebih merangsang. Ah, Mas Agung, enak sekali. Kamu juga luar biasa, Sari. Meskipun singkat, rasanya sangat memuaskan. Namun, suatu hari sebuah momen berbahaya datang. Seperti biasa, setelah menghabiskan waktu dengan Mas Agung di hotel, aku dalam perjalanan pulang. Saat turun dari KRL dan berjalan menuju rumah, tiba-tiba, Bu Sari. Seseorang memanggil namaku dari belakang. Aku menoleh, ternyata teman suamiku. Pak Budi. Selamat sore, sedang apa di sini? Rumah ibu kan jauh dari sini. Jantungku berdebar kencang. Oh, ini habis bertemu teman. Teman?
Ada teman yang tinggal di dekat sini? Pak Bambang baik-baik saja? Sejak sukses jadi jarang mengabari. Dia bertanya terlalu detail, membuatku tidak nyaman. Iya, teman kuliah. Apa aku ketahuan? Oh, begitu. Ya sudah, saya duluan ya. Salam untuk Pak Bambang. Iya, Pak. Setelah Pak Budi pergi, jantungku masih berdebar kencang. Jangan-jangan aku ketahuan? Bagaimana kalau dia memberitahu suamiku? Sesampainya di rumah, aku masih cemas. Tapi untungnya, suami bersikap seperti biasa. Tadi habis ngapain? Ketemu teman. Oh, dia tampak tidak tertarik. Beberapa hari kemudian, bahaya yang lebih besar datang. Saat aku dan Mas Agung pergi liburan ke pemandian air panas. Kami pergi ke sebuah resor yang tenang selama 2 hari 1 malam, dan itu sangat fantastis. Sari, bagaimana tempatnya? Bagus sekali. Seperti bulan madu. Bulan madu ya? Mas Agung menggenggam tanganku. Sari, apa kita boleh sebahagia ini? Tentu saja. Kita kan saling mencintai. Saat kami berendam bersama di pemandian air panas, Mas Agung berkata, Sari, apa kamu pernah berpikir untuk berpisah dengan suamimu? Berpisah? Iya. Kalau begitu kita bisa resmi. Resmi? Mas Agung, itu. Maaf. Apa aku terlalu terburu-buru? Bukan begitu. Tapi sepertinya tidak akan mudah. Kenapa? Ada anak-anak, ada pandangan orang. Tapi kan kamu tidak bahagia, Sari. Itu benar. Aku memang tidak bahagia dengan suamiku. Akan kupikirkan. Pikirkan pelan-pelan. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu, Sari. Menghabiskan sisa hidup bersama. Jantungku berdebar. Tapi di saat yang sama, aku takut. Apa itu mungkin terjadi? Malam kedua di pemandian air panas, kami bercinta dengan sangat panas. Sari, aku cinta kamu. Sungguh cinta. Aku juga cinta kamu. Malam itu adalah yang paling intens. Seolah-olah ini yang terakhir. Beberapa hari setelah pulang, sebuah kejadian terjadi. Suamiku tiba-tiba berkata, Sari, kata Budi dia sering melihatmu di daerah Sudirman belakangan ini. Pak Budi. Ternyata dia memberitahu suamiku. Kan aku sudah bilang, aku bertemu teman. Oh, begitu? Temanmu siapa memangnya? Aku kenal, jantungku berdebar kencang. Teman kuliah, sudah kubilang. Namanya siapa? Kenapa tanya-tanya begitu? Cuma penasaran. Jangan-jangan kamu ke Sudirman karena alasan lain? Alasan lain apa? Entahlah. Belakangan ini kamu agak aneh. Apanya yang aneh? Kamu berubah. Riasanmu tebal, bajumu mencolok, dan kamu sering main ponsel. Aku ketahuan. Itu karena aku makin tua, jadi lebih merawat diri. Benarkah? Tentu saja. Apa yang perlu dicurigai? Suamiku menatapku lama. Baiklah. Maaf, mungkin aku cuma berpikir yang tidak-tidak. Tapi tatapan matanya belum sepenuhnya lega. Malam itu aku mengirim pesan pada Mas Agung. Sepertinya berbahaya. Suamiku mulai curiga. Benarkah? Lalu bagaimana? Kita harus mengurangi pertemuan untuk sementara. Tapi kita masih bisa bertemu, kan? Iya. Tapi harus lebih hati-hati. Namun, bertemu dengan hati-hati tidak berarti bahaya itu hilang. Beberapa hari kemudian, krisis yang lebih besar datang. Pada hari di mana aku seharusnya bertemu Mas Agung, suamiku tiba-tiba berkata, hari ini sepertinya aku akan pulang cepat. Cepat? Biasanya kan terlambat. Kenapa? Rapatnya batal. Rapat batal. Berarti pertemuannya dengan misteri juga batal? Jam berapa pulang? Sekitar jam 4. Jam 4. Waktu pertemuanku dengan Mas Agung bertabrakan. Bagaimana ini? Aku segera menghubungi Mas Agung. Hari ini sepertinya tidak bisa bertemu. Kenapa? Ada apa? Suamiku pulang cepat. Baiklah, kalau begitu lain kali saja. Maaf ya. Tidak apa-apa. Keselamatan Sari lebih penting. Sore itu, suamiku benar-benar pulang jam 4.
Tapi aneh. Biasanya kalau rapat batal dia akan kesal, tapi kali ini dia justru terlihat senang. Katanya rapatnya batal, sayang sekali ya. Tidak juga. Justru bagus. Kenapa? Bisa istirahat di rumah. Sungguh aneh. Jangan-jangan dia sengaja pulang cepat untuk mengawasiku. Malam itu suamiku berkata, "Sari, bagaimana kalau kita liburan?" Liburan? Iya. Berdua saja, sudah lama kan? Liburan berdua. Ini usulan pertama dalam beberapa tahun. Tiba-tiba sekali, belakangan ini kita sibuk masing-masing, jadi jarang ngobrol. Ngegobrol? Baru sekarang? Gimana? Bagaimana kalau ke Bali, 4 hari 3 malam? 4 hari 3 malam. Berarti aku tidak bisa bertemu Mas Agung. Kapan? Minggu depan. Minggu depan adalah minggu di mana aku seharusnya pergi liburan ke pemandian air panas dengan Mas Agung. Agak mendadak ya. Kenapa? Ada acara? Tidak ada. Baiklah. Aku tidak punya alasan untuk menolak. Malam itu aku memberitahu Mas Agung. Minggu depan sepertinya liburan ke pemandian air panas batal. Kenapa? Suamiku tiba-tiba mengajak liburan ke Bali. Benarkah? Tiba-tiba sekali? Iya. Aneh. Ini pertama kalinya dalam beberapa tahun. Jangan-jangan dia sudah tahu sesuatu? Entahlah. Tapi kita harus hati-hati. Sari, apapun yang terjadi, keselamatanmu yang utama. Terima kasih. Tapi hatiku rumit. Aku tidak senang dengan liburan bersama suami. Waktu bersama Mas Agung jauh lebih berharga. Kalian, dalam situasi seperti ini, apa yang harus dilakukan? Haruskah aku pergi berlibur dengan suami yang mulai curiga? Atau mengambil risiko demi cinta sejati? Aku semakin berada di persimpangan pilihan yang sulit. Tapi satu hal yang pasti, aku sudah melewati batas yang tidak bisa kembali. Dan aku tidak bisa menyerah pada cinta ini. Meskipun berbahaya, aku bertekad untuk melanjutkannya. Malam pertama di Bali, aku tidak bisa tidur di samping suamiku, hanya menatap langit-langit. Aku terus memikirkan Mas Agung. Apa dia juga sedang merindukanku saat ini? Suamiku tidur mendengkur. Liburan bersama setelah bertahun-tahun, tapi tidak ada rasa gembira sama sekali. Justru terasa sesak dan membosankan. Keesokan paginya, suamiku berkata, "Sari, cuacanya bagus hari ini. Bagaimana kalau kita mendaki Gunung Batur?" Gunung Batur, tiba-tiba? Iya. Sudah lama kita tidak mendaki berdua. Mendaki. Semua kenangan bersama Mas Agung kembali terlintas. Boleh. Tapi hatiku sama sekali tidak senang. Saat mendaki Gunung Batur, aku terus memikirkan Mas Agung. Berjalan bersama suamiku, tapi yang terbayang hanyalah momen-momen manis bersamanya. Sari, lagi mikirin apa? Oh, tidak. Cuma pemandangannya bagus. Bohong. Aku bahkan tidak melihat pemandangan. Namun, di hari kedua, suamiku mengatakan hal yang aneh. Sari, belakangan ini aku banyak berpikir. Mikirin apa? Tentang hubungan kita. Tiba-tiba sekali? Sebenarnya, aku juga sudah berbuat salah. Salah? Salah apa? Suamiku ragu sejenak, lalu berkata, "Aku pernah bertemu wanita lain." Jantungku berdebar kencang. Akhirnya dia mengaku. Sejak kapan? Beberapa bulan lalu. Tapi sekarang sudah berakhir. Kenapa? Wanita itu ternyata hanya mengincar uangku. Kalau tidak ada uang, dia tidak mau bertemu. Ternyata wanita matre. Karena itu aku sadar. Istri di rumah adalah yang terbaik. Sudah terlambat. Aku juga sudah bertemu orang lain. Sari, ayo kita mulai lagi dari awal. Seperti dulu. Seperti dulu. Kembali ke hubungan yang hambar itu? Mes. Iya. Aku juga mau bicara. Apa? Aku. Aku juga bertemu orang lain. Wajah suamiku mengeras. Apa? Orang yang kutemui di klub pendaki. Jangan-jangan. Benar? Iya. Suamiku terdiam lama. Sejak kapan? Sekitar 2 bulan lalu.
Berarti yang dilihat Budi itu benar. Sari, kamu gila. Awalnya aku juga berpikir begitu. Lalu sekarang mau bagaimana? Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Melihat suamiku ingin berubah, hatiku menjadi bimbang. Malam ketiga, kami benar-benar bicara dari hati ke hati. Sari, jujur saja. Apa kamu suka padanya? Suka. Iya. Lebih dari aku? Bagaimana harus menjawabnya? Berbeda. Perasaannya berbeda denganmu. Berbeda bagaimana? Denganmu, rasanya seperti teman hidup selama 40 tahun. Dengan dia aku merasakan perasaan sebagai seorang wanita. Suamiku tersenyum pahit. Begitu ya. Aku memang sudah lama tidak melihatmu sebagai wanita. Maafkan aku, Sari. Sungguh, maafkan aku. Suamiku untuk pertama kalinya meminta maaf dengan tulus. Aku juga minta maaf. Kedepannya bagaimana? Aku tidak tahu. Kamu maunya bagaimana? Aku ingin memulai lagi. Denganmu. Benarkah? Iya. Tapi tidak seperti dulu lagi. Rasanya kita sudah menjadi orang yang berbeda. Benar. Kami benar-benar sudah menjadi orang yang berbeda. Suamiku, setelah berselingkuh, menyadari betapa berharganya aku. Dan aku, setelah bertemu Mas Agung, telah bangkit sebagai wanita sejati. Sekembalinya ke Jakarta, aku bertemu Mas Agung. Sari, bagaimana liburannya? Rumit. Ada apa? Suamiku. Dia mengajakku untuk memulai dari awal. Ekspresi Mas Agung menjadi muram. Lalu kita? Mas Agung, aku benar-benar bingung. Bingung kenapa? Suamiku sepertinya tulus ingin berubah. Tapi aku juga tidak bisa melepaskanmu. Mas Agung menggenggam tanganku. Sari, biar aku yang bantu kamu memutuskan. Maksudnya, aku ingin Sari bahagia. Mas Agung, kalau Sari bisa kembali rukun dengan suamimu, mungkin itu pilihan yang lebih baik untukmu. Tapi, satu hal, berjanjilah padaku. Jangan kembali menjadi Sari yang lemah seperti dulu. Aku yang lemah? Iya. Sekarang Sari tahu kan, bahwa kamu adalah wanita sejati. Kamu tahu betapa cantiknya dirimu. Dia benar. Bertemu Mas Agung telah mengubahku. Jangan lupakan aku. Dan setiap kali kamu butuh kekuatan, ingatlah perasaan saat itu. Ingat betapa menariknya Sari, betapa kamu pantas untuk dicintai. Itulah pertemuan terakhirku dengan Mas Agung. Sesampainya di rumah, aku bicara serius dengan suamiku. Mas, aku sudah memutuskan. Apa? Aku akan mencoba memulai lagi denganmu. Suamiku tampak senang. Benarkah? Iya, tapi ada syaratnya. Syarat apa? Jangan perlakukan aku seperti dulu lagi. Seperti dulu, aku sudah berubah. Aku bukan lagi istri yang penurut dan hanya bisa sabar. Lihat aku sebagai wanita sejati. Hormati aku, perhatikan aku. Akan kulakukan. Dan sesekali, katakanlah aku cantik. Suamiku tersenyum. Sari, kamu cantik sekali. Sudah lama aku tidak mendengar kata-kata itu. Sejak saat itu, hubungan kami benar-benar berubah. Suamiku mulai lebih menghormatiku, dan aku menjadi lebih percaya diri. Dulu, jika suami pulang terlambat, aku tidak berani berkata apa-apa. Sekarang berbeda. Sudah malam. Seharusnya kabari dulu. Oh, maaf, aku lupa. Lain kali pasti aku kabari. Oke. Jika dulu, dia pasti akan menjawab, memangnya kenapa? Bukan oke. Waktu bersama Mas Agung benar-benar membuatku kuat. 6 bulan berlalu, dan sekarang aku bahagia. Hubunganku dengan suami membaik, dan aku memiliki keyakinan pada diriku sendiri. Terkadang aku teringat Mas Agung. Waktu spesial yang dia berikan, kenangan manis itu. Tapi aku tidak menyesalinya. Justru aku berterima kasih. Berkat Mas Agung, aku tahu betapa cantiknya diriku. Bagaimana cerita saya menurut kalian? Saya tidak menyarankan perselingkuhan. Tapi terkadang,
Pengalaman seperti ini bisa membuat kita lebih kuat. Yang penting adalah bagaimana kita menerima pengalaman itu. Aku menyimpan waktuku bersama Mas Agung sebagai kenangan indah, sambil membangun hubungan baru dengan suamiku. Bukan sebagai istri yang lemah dan sabar, tapi sebagai wanita yang tegar dan percaya diri. Perubahan seperti ini mungkin terjadi bahkan di usia 60 tahun, usia hanyalah angka. Yang penting adalah seberapa hidup hati kalian. Aku tidak tahu pilihan mana yang benar. Tapi sekarang aku tahu bahwa aku hidup. Dan itu yang terpenting. Dalam hidup, terkadang datang pertemuan yang tak terduga. Pertemuan itu tidak harus abadi. Tapi setiap momennya membuat kita tumbuh. Bagi kalian yang sedang mengalami pengalaman yang membangkitkan diri yang tertidur seperti aku, jangan takut. Perasaan itu adalah bukti bahwa kalian masih hidup. Yang penting adalah menjadi diri yang lebih baik melalui pengalaman itu. Menyadari bahwa kalian adalah orang yang lebih tegar dan lebih pantas untuk dicintai. Silakan bagikan cerita kalian di kolom komentar. Mereka yang sedang menghadapi tantangan baru, mereka yang sedang mencari jati diri, semuanya diterima. Usia hanyalah angka. Jika hatimu masih berdebar, itu sudah cukup. Untuk terus mengikuti kisah-kisah mendalam di Senja Kala, silakan subscribe, nyalakan notifikasi, dan dukung dengan like. Setiap klik dari kalian adalah kekuatan besar bagi saya untuk terus berkarya. Ini adalah Kebijaksanaan Senja, tempat kita berbagi cerita tentang cinta yang mekar terlambat, tentang kesepian, dan keberanian yang bisa kita semua alami.